Hai, halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Amin. Untuk yang belum subscribe, ayo dong subscribe juga. Kita lanjutkan kisah dari perjalanan awal Xiaoyan episode sebelumnya, di mana Xiaoyan hanya diam saja, menyimak percakapan antara dokter peri kecil dan Tuan Yao yang meminta buku kitab racun pelangi. Baiklah, siapkan kopi dan cemilan kalian dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut episode 11 ini. Seketika Tuan Yao memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan meringkus Xiaoyan dan peri kecil. Seraya berkata, jika tidak hari ini Anda serahkan buku racun pelangi itu, maka Anda harus menggantinya dengan hidup Anda, ujarnya. Segera anak buah Tuan Yao mendekati Xiaoyan dan dokter peri kecil. Seraya menghunuskan pedang mereka dengan posisi mengepung. Dan Tuan Yao berkata sekali lagi, "Iya, Anda Xiaoyan, Anda akan kehilangan nyawa juga." Dengan nada yang mengancam. Namun Xiaoyan tidaklah diam saja. Dia menggumam sambil berkata, sekelompok orang lemah." Sambil mengeluarkan pedang balok besarnya. Xiaoyan menantang mereka semua untuk maju menyerangnya bersama-sama. Seketika nyali anak buah Tuan Yao segera mensiut dan segera mengambil langkah mundur. Setelah melihat Xiaoyan mengeluarkan senjata khasnya, yaitu balok besar yang disebut dengan nama penguasa Xuan berat. Mereka sedikit gentar untuk melawan dikarenakan berita yang tersebar bahwa keganasan manusia yang memegang senjata penguasa Xuan berat tersebut adalah dia yang berhasil membunuh Gang Mu dan juga pernah memporak-porandakan kelompok tentara bayaran kepala serigala, di mana kelompok tersebut adalah kelompok yang ditakuti dan kuat di wilayah tersebut. Melihat apa yang dilakukan anak buah Tuan Yao kembali, Xiaoyan berkata, "Ayo kalian semua, kenapa mundur? Tidak ada yang perlu ditakuti," ujarnya seraya menantang. Namun mereka tetap mengambil langkah untuk mundur sehingga Tuan Yao hanya bisa mengelus dada melihat mental pecundang dari anak buahnya. Sambil menggumam, Tuan Yao mengambil kursi meja makan dan segera mendudukinya. Setelah duduk, Tuan Yao berkata kepada Xiaoyan, "Hai anak muda, apakah menurut Anda bisa bertindak sembarangan di sini? Karena Anda memiliki beberapa keterampilan. Izinkan saya memberitahukan sesuatu. Saat saya datang ke ruangan ini, saya sudah menaburkan racun mematikan. Apakah saat ini kau tidak merasa lemah?" ujar Tuan Yao kepada Xiaoyan. Xiaoyan terkesima mendengar perkataan dari Tuan Yao tersebut. Namun Xiaoyan tidak merasakan apapun di tubuhnya. Tidak melemah, juga tidak pusing. Xiaoyan merasa normal-normal saja. Adegan beralih ke markas tentara bayaran kepala serigala, di mana salah satu anak buah Tuan Yao yang secara diam-diam mengendap untuk melaporkan keberadaan Xiaoyan di rumah 1000 obat. Pada saat itu dia tiba di markas tentara bayaran kepala serigala sambil berkata dan berteriak, "Lapor, lapor," ujarnya. Segera dia duduk dan berkata di depan kepala pasukan serigala, yaitu Musi. "Lapor Tuan, saya melihat keberadaan Xiaoyan." Musi segera berdiri dan bertanya, "Apa? Di mana?" "Di rumah 1000 obat," ujar pengawal tersebut. Segera Musi jalan mendatangi pengawal tersebut. Seraya mencekik lehernya untuk memastikan perkataan pengawal itu. Musi bertanya berapa banyak Xiaoyan membawa pasukan. Dengan gemetar pengawal tersebut menjawab, "Dia hanya sendiri Tuan." Musi melepaskan cekikan dan segera menginstruksikan kepada pasukannya untuk segera bergegas mengepung rumah 1000 obat dan menangkap Xiaoyan. Kembali adegan ke rumah 1000 obat, di mana pada saat ini dokter peri kecil berkata kepada Tuan Yao, "Saya sudah tahu keterampilan Anda dalam hal racun. Oleh sebab itu, aku sudah lebih dahulu mendetoksinasi tubuh Xiaoyan." Sambil menangkupkan kedua tangannya di depan dada,
Seketika Tuan Yao sangat terkejut. Apa? Ujarnya dengan mimik muka yang bercampur emosi dan kecewa. Ya, ujar dokter peri kecil. Aku menuangkan penawar tersebut di dalam teko teh di meja belakang tempatmu duduk. Sambil melangkah mendekati Tuan Yao yang duduk di bangku kayu. Dokter peri kecil pun kembali berkata, Tuan Yao, pada hari ini pun Tuan amat ceroboh. Tuan berani datang kemari dan duduk di bangkuku tanpa izin. Seketika Tuan Yao terkejut dan menyadari perkataan dari dokter peri kecil tersebut. Bahwa dia terkena racun dari dokter peri kecil yang secara diam-diam telah dipasangnya. Di kursi tersebut tempat dia duduk saat ini. Kembali Tuan Yao terkejut dan segera bangkit berdiri dari kursi tersebut. Pada saat ini dokter peri kecil kembali berkata, apakah Tuan Yao merasa terlambat untuk memeriksa kursinya sekarang? Tuan Yao terbata-bata hanya bisa berkata kau ini. Kepada dokter peri kecil, Tuan Yao pun mulai merasakan efek racun di dalam tubuhnya. Urat-urat di tangannya mulai terasa panas dan membengkak memerah. Saat ini juga dokter peri kecil menambahkan kata-kata setelah racunku bekerja. Kau akan merasakan kesakitan selama 7 hari 7 malam. Kemudian tulang dan tendon Anda akan patah, dan Anda akan mati lemas. Maka berhentilah untuk mencari apapun di sini. Sebab obat penawarnya hanya aku yang punya, ujar dokter peri kecil dengan mimik wajah yang sedikit meledek. Di mana? Di mana penawarnya, ujar Tuan Yao dengan nada yang memohon. Nah, coba kau lihat di dalam teko di atas meja tersebut. Apakah masih ada, ujar dokter peri kecil kepada Tuan Yao. Segera Tuan Yao bergegas mengambil teko. Dan tanpa pikir panjang langsung menuangkan mulut teko ke dalam mulutnya. Tapi ternyata isi teko tersebut sudah kosong tanpa ada air setetes pun. Tuan Yao nambah panik dan segera bersujud sambil menangis dan memohon diselamatkan oleh dokter peri kecil. Baiklah jika itu maumu, ujar dokter peri kecil. Dengan syarat kau membiarkan kami pergi dari sini, maka aku akan berikan obat penawarnya. Segera Tuan Yao menyetujui dengan wajah yang gembira. Dokter peri kecil segera berbalik dan mengajak Xiaoyan untuk meninggalkan tempat itu. Xiaoyan mengangguk dan mereka segera menuju keluar. Dokter peri kecil memanggil burung Raja Wali peliharanya. Setelah berada di depan pintu, Lan, ujarnya. Tak lama muncullah seekor burung Raja Wali besar berwarna ungu mendarat di depan mereka. Ternyata burung tersebut bernama Lan. Segera dokter peri kecil mengajak Xiaoyan untuk menaiki punggung burung tersebut. Setelah naik, dia menginstruksikan kepada Lan untuk segera terbang. Saat mulai terbang, dokter peri kecil melemparkan obat penawar racun dalam botol jok kepada Tuan Yao yang berada di bawah, yang sedari tadi menunggu dengan wajah yang sedih dan takut. Adegan beralih di markas tentara bayaran Kepala Serigala, di mana pada saat itu Kapten Muxie sedang menantikan pasukannya berkumpul di tengah lapangan. Tiba-tiba terdengar suara tawa di kejauhan. Dengan terkejut, Muxie segera memperhatikan sekelilingnya, menuju ke arah suara tertawa tersebut. Ternyata itu Xiaoyan yang diam-diam telah melumpuhkan seorang penjaga untuk dapat menyelinap ke markas tentara bayaran Kepala Serigala. Xiaoyan segera berkata, Kapten Muxie, sudah lama kita tidak bertemu. Sambil melompat ke bawah dari atas ketinggian benteng markas tersebut, Xiaoyan dengan entengnya mengunyah apel yang dia bawa sejak tadi. Lalu berkata kembali di tengah keterkejutan orang-orang di sana. Maaf mengganggu, saya hanya ingin ikut bersenang-senang, ujar Xiaoyan. Muxie pun segera naik darah dan berkata, anak muda, kau benar-benar punya nyali datang sendiri kemari. Sambil tangan Muxie memberi kode kepada pasukannya agar segera menyergap dan menangkap Xiaoyan. Tak butuh waktu lama pasukannya segera mengepung Xiaoyan. Pada saat itu juga Xiaoyan berkata dengan nada yang mengejek, Muxie, sudah lama tidak bertemu. Dan kamu masih suka bersembunyi di belakang dan pamer kekuatan.
Mushi menggumam. Itu namanya perencanaan strategis, ujarnya. Haha, Xiaoyan tertawa dan berkata, saya khawatir orang yang datang dengan ide buruk adalah pengecut di belakang Anda. Ya, Xiaoyan menyindir Muli yang kerjanya adalah asisten dari Kapten Mushi, yang selalu memprovokasi tentang Xiaoyan. Kepada Mushi, Muli pun tampak diam saja, hanya menundukkan kepala mendengar perkataan Xiaoyan. Tetapi Mushi semakin menjadi amarahnya terhadap Xiaoyan. Segera ia menginstruksikan dengan lantang kepada pasukannya, bunuh. Segera puluhan pasukan Mushi berlari menyergap Xiaoyan yang sedari tadi memang sudah siap dengan pedang balok besarnya. Tanpa berlama-lama Xiaoyan segera menumpas semua. Pasukan Kapten Mushi dengan sekali gebrakan semuanya terkapar. Lalu Xiaoyan bersiul memanggil dokter peri kecil yang sedari tadi bersembunyi di kejauhan. Ditemani lansang burung raja walinya, segera dokter peri kecil, setelah memberi instruksi pada Xiaoyan untuk sedikit menjauh, dia menaburkan racun dari atas kepada pasukan lapis kedua dari Kapten Mushi. Seketika pasukan itu pun berjatuhan. Lalu dokter peri kecil mendarat sebentar hanya untuk berkata kepada Xiaoyan agar berhati-hati. Jangan lengah. Lalu dia segera pergi lagi mengendarai lansi Raja Wali. Xiaoyan mengangguk. Masih dalam keterpanaannya, Mushi segera berkata, Xiaoyan, jangan mengira aku takut padamu. Hanya karena kamu mendapatkan bantuan, aku ingin melihat bagaimana caramu mematahkan jubah dokiku. Ujar Mushi kepada Xiaoyan. Segera Mushi mengambil tongkat senjatanya.